Selamat pagi semuanya, rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Zaidan Yusuf dari Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Telkom University. Pada kesempatan singkat kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang telemedicine, yaitu sebuah inovasi digital transformation pada bidang kesehatan. Oh ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Anariana Putria selaku dosen pengempu mata kuliah Ekonomi Digital. Sebenarnya telemedicine ini telah ada sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1960-an. Waktu itu telemedicine digunakan untuk mengecek kesehatan dari para astronot di luar sana. Dan juga pada beberapa tahun yang lalu ini telemedicine juga sudah bisa digunakan telemedicine di sini, yaitu dalam artian kita melakukan konsultasi kepada dokter gitu. Namun belum efektif penggunaannya. Nah, pada tahun kemarin 2020 dunia ini digemparkan oleh yang namanya itu virus COVID-19. Nah, virus ini itu mampu untuk membuat pandemi di seluruh dunia tanpa terkecuali masuk ke Indonesia gitu. Nah, pertama kali COVID-19 ini dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 yang bertempat di Depok, Jawa Barat. Nah, seiring berjalannya waktu, COVID ini kan nular dari individu ke individu. Bahkan individu yang tidak kuat akhirnya tumbang dan akhirnya nauzubillah akhirnya itu meninggal dunia gitu. Nah, ini membuat masyarakat takut untuk keluar rumah dan akhirnya menjalankan aktivitas normalnya pun menjadi takut sehingga waktu itu ada istilah work from home ya. Nah, pandemi ini juga menghambat seluruh aktivitas normal yang ada di masyarakat, termasuk kegiatan berobat ke rumah sakit gitu. Dulu waktu sebelum adanya COVID itu, kita berobat itu ya normal aja, secara konvensional, datang ke rumah sakit, melakukan pendaftaran di Purnovis, kemudian kita di ruang tunggu untuk menunggu dokter. Namun, sejak adanya COVID-19 ini, mau nggak mau kita harus melakukan telemedicine. Nah, telemedicine yaitu memiliki arti teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan keahlian medis untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Nah, sebenarnya itu kegiatannya itu tetap sama, kita melakukan yang namanya konsultasi ke dokter. Namun, yang membedakan adalah medianya. Kita menggunakan kecanggihan dari smartphone yang di dalamnya terdapat fitur yaitu video call gitu. Dan juga jarak yang kita tempuh. Yang seharusnya kita datang ke rumah sakit, kita nggak usah capek-capek lagi. Kita bisa melakukan telemedicine ini di rumah. Nah, untuk cara kerja telemedicine sendiri, saya mengambil contoh yaitu platform dari Halodoc gitu. Aplikasi Halodoc ini di dalamnya terdapat fitur layanan telemedicine. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya kita tinggal membuka aplikasi Halodoc ini, selanjutnya kita pilih menu telemedicine. Nah, di dalamnya sudah di-list oleh aplikasinya dokter-dokter mana saja yang kita bisa hubungi untuk dilakukan telemedicine gitu, untuk melakukan telemedicine gitu. Taruhlah saya ingin berobat penyakit dalam, ingin berobat MAH gitu. Nah, kita bisa nyari dokter spesialis penyakit dalam dan kita menentukan nantinya mau di jam berapa gitu, sesuai dengan praktek jam dokternya. Kemudian apa sih manfaat dari telemedicine ini? Yang pertama yaitu untuk mempermudah pemetaan informasi kesehatan lewat layanan telemedicine. Nah, maksudnya di sini itu yaitu berhubung Indonesia itu negara dengan kepulauan terbanyak dan terbesar terbanyak di dunia. Nah, ini tuh bisa mempermudah sebagai pemetaan gitu, pemetaan informasi. Taruhlah saya ingin berobat ke Jakarta, karena di Jakarta ada rumah sakit ternama dan di situ ada dokter spesialis bagus gitu. Dan saya kebetulan tinggal di Kepulauan Seribu. Nah, dengan ada telemedicine ini, saya tanpa perlu repot-repot atau jauh-jauh nyebrang gitu ke pulau situ, ke Pulau Jawa untuk melakukan pengobatan, saya cukup menggunakan smartphone ini dan kita melakukan layanan telemedicine gitu.
cukup mudah banget gitu. Yang selanjutnya adalah mempercepat akses pasien ke rumah sakit rujukan. Jadi ketika ada seorang pasien berobat melalui telemedicine ya tentunya. Nah dan si, dokternya ini, memberikan, saran untuk mereka itu datang ke rumah sakit rujukan karena di situ mungkin ada fasilitas atau layanan yang, bisa, untuk melayani penyakit dari si pasien tersebut gitu, mungkin ronsen atau apa gitu. Nah, yang selanjutnya untuk mengurangi penumpukan antrean pasien di rumah sakit. Tidak bisa dipungkiri, telemedicine tentunya, mampu untuk, mengurangi penumpukan antrian karena dengan adanya telemedicine ini, yang seharusnya kita datang ke rumah sakit gitu, semuanya waktu weekend orang mau berobat, datang ke rumah sakit, nah kita bisa jadi dibagi-bagi tuh, ada yang melakukan telemedicine, ada juga yang secara konvensional datang ke rumah sakit. Tentunya itu juga akan mengurangi penumpukan antrean. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa aplikasi atau platform yang menyediakan layanan telemedicine. Yang pertama ada Halodoc, kedua ada Halodoc, ketiga ada SehatQ, dan keempat ada Good Doctor. Nah, kesimpulannya dari sesi, pertemuan kali ini, akibat dari adanya pandemi COVID-19, maka dari dunia kesehatan mulai mencari cara nih untuk bagaimana kegiatan berobat atau konsultasi ke dokter bisa tetap dijangkau oleh masyarakat. Nah, dengan adanya kecanggihan teknologi, maka layanan konsultasi yang basisnya adalah konvensional tadi bisa, berubah menjadi layanan digital sepenuhnya melalui telemedicine. Dan juga ke depannya saya, berharap bahwa layanan telemedicine ini pasti akan dibutuhkan dan juga terus berkembang menjadi layanan yang lebih mutakhir di masa yang akan datang gitu. Karena telemedicine ini, bukan hanya, layanan sekedar konsultasi doang, tapi saya juga pernah, ibu saya, melakukan telemedicine, itu bahkan si obatnya itu pun kita nggak usah nge-pick ke, rumah sakit. Jadi obatnya itu sudah diantarkan dari rumah sakitnya gitu. Jadi ini menurut saya adalah sepenuhnya melalui telemedicine gitu. Ini, sangat canggih ya. Kemudian terakhir saya, mengutip dari laporan McKinsey, McKinsey itu, Healthcare and System, dia itu, eee eee, mengatakan bahwa telemedicine menyumbang 32% dari kunjungan kantor dan rawat jalan pada April 2020. Nah, maksudnya di sini adalah taruhlah, ada 100 orang yang, pada hari itu dia melakukan, berobat ke dokter gitu, melakukan konsultasi ke dokter. Nah, 32% ini sudah orang-orang itu melalui layanan telemedicine ini gitu. Jadi 62%-nya lagi tuh baru dia, masyarakatnya itu melakukan dengan pengobatan secara konvensional gitu, datang ke rumah sakit gitu, melakukan, bertemu dengan dokter, ya kayak biasanya aja gitu. Nah, dari hasil laporan McKinsey juga saya, melihat bahwa ke depannya juga pasti ini, telemedicine ini angka 32%-nya itu pasti akan bertambah seiring dengan, berkembangnya teknologi dan juga, habit dari masyarakat yang ingin semuanya itu mudah dan praktis gitu. Oke, mungkin cukup sekian, presentasi dari saya pada sesi kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.